Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Teguh Catcam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya mencari bentangan produk yang terbuat dari metal sheet atau baja lembaran yang dibentuk dengan cara dibending atau tekuk dan juga dengan cara forming lainnya, yaitu deep drawing dengan menggunakan software CAD SolidWorks. Benefitnya adalah ketika kita sudah mendapatkan bentangan material dari produk yang akan kita buat ini, maka secara otomatis ukuran material baja lembaran yang diperlukan bisa kita dapatkan dengan pasti, sehingga kita bisa menghemat biaya pembelian material baja lembarannya. Adapun sampel produk yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tempat lampu taman yang sering kita jumpai di taman kota ataupun di tempat-tempat rekreasi lainnya. Tapi sebelum kita mulai video tutorial ini, jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like-nya di akhir video tutorial ini agar channel ini bisa terus berkembang. Juga tekan loncengnya ya, supaya teman-teman bisa terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jadi pada tempat lampu taman ini terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian atas sebagai tutupnya, bagian tengah sebagai tempat kaca, dan bagian bawah sebagai tempat lampunya. Untuk bagian tengah dibuat dengan cara dibending atau ditekuk hingga tekukannya mencapai sudut tertentu. Sedangkan yang bagian atas dan bawah masing-masing dibuat dengan cara deep drawing. Nah, karena proses pembuatannya yang berbeda inilah sehingga cara mencari bentangannya juga berbeda. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bagian tengah yang berfungsi sebagai tempat kaca yang ditekuk atau dibending hingga membentuk kerucut segi 5 dengan lubang kaca yang ada di setiap sisinya yang dibending satu persatu dengan besaran sudut tertentu. Untuk mendapatkan bentangannya, setiap sisi dari bagian tengah ini kita bentangkan satu persatu sampai ke 5 sisinya sejajar. Ini adalah bentangan pertama. Lalu bentangan yang kedua. Ketiga. Dan yang terakhir adalah bentangan sisi yang keempat. Jadi total sisi yang dibentangkan ada 4 sisi yang dibentangkan sejajar dengan sisi yang di tengahnya. Itu tadi adalah cara membentangkan keempat sisi bagian tengah dengan cara manual yang tentunya cukup menyita waktu ya, karena kita harus melakukannya satu persatu. Nah, sekarang kita coba buat bentangan bagian ini dengan otomatis, yang tentunya jauh lebih cepat dan praktis jika dibandingkan dengan cara manual yang tadi. Dan inilah hasilnya. Kita juga bisa langsung mendapatkan ukuran material yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah.
Dan ini adalah beberapa contoh produk yang bentangan materialnya dicari dengan cara menggunakan cara yang pertama ini, yaitu bending atau tekuk. Di antaranya lemari arsip, lampu taman, filling kabinet, oven aluminium, PC casing, dan tentunya juga beberapa produk sheet metal lainnya yang tidak sempat saya sebutkan saat ini. Nah, sekarang kita akan coba mencari bentangan material dari komponen bagian atas ya, di mana komponen bagian atas atau tutup dari produk lampu taman ini dibuat dengan cara di drawing atau di press. Dan bedanya dengan cara yang sebelumnya, yaitu bending atau tekuk, adalah permukaan sheet metal ini bergerak ke arah 3 aksis, yaitu X, Y, dan Z secara bersamaan untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan saat ditekan atau dipres. Sedangkan bending atau tekuk, permukaan sheet metal hanya bergerak ke arah 2 aksis saja, yaitu X dan Y, atau X dan Z, atau Y dan Z. Sehingga bentuk yang seperti ini kita harus menggunakan cara yang kedua ya. Yuk kita coba bersama-sama ya. Ini adalah perintah untuk membuat atau mencari bentangannya, yaitu blank for format. Dan yang warna hijau ini adalah bentangannya. Disimulasikan ya, agar kita bisa cek langsung apakah bentangannya sudah sesuai dengan bentuk yang diinginkan atau belum. Oh iya, sebelum kita simulasikan, tentunya kita harus menginput beberapa parameter dari tipe material yang digunakan, diantaranya tebal material dan beberapa mechanical properties lainnya. Sekarang kita coba cek bagian mana yang mengalami pengurangan ketebalan material yang diakibatkan proses stretching atau mulur setelah dipres untuk proses pembentukannya. Nah, yang berwarna merah itu adalah bagian yang paling banyak mengalami pengurangan ketebalan. Sedangkan yang berwarna biru adalah bagian yang tidak mengalami pengurangan ketebalan atau malah mengalami penambahan ketebalan alias mengkerut, yang disebabkan pada area tersebut tidak mengalami proses mulur atau ketarik, melainkan mingkup atau berkumpul. Oke, untuk jelasnya hal ini bisa kita lihat langsung di area merah terdapat angka min 18%, yang berarti di area tersebut mengalami pengurangan ketebalan sebesar 18%. Dan di area biru terdapat angka plus 6%, yang artinya ada kemungkinan material mengalami proses mengkerut karena tidak terjadi proses stretching atau mulur atau ketarik. Sehingga kesimpulannya, semakin besar nilai minus yang terdapat di area merah, berarti semakin besar pula pengurangan ketebalan material yang terjadi, yang kemungkinan besar bisa mengakibatkan crack atau retak atau sobek di area tersebut.
Sekarang kita coba lihat seberapa besar proses stretching atau mulur dari material yang terjadi di area yang mengalami pengurangan ketebalan tadi ya. Dan ternyata proses mulur yang terjadi adalah sebesar 20,42%, yang artinya pada area yang mengalami pengurangan ketebalan sebesar min 8% itu telah mengalami pertambahan panjang per tiap milimeternya sebesar 20,42%. Selanjutnya kita juga bisa melihat area yang mengalami peningkatan ketegangan material yang ditimbulkan akibat adanya proses mulur yang terjadi. Sama seperti yang sebelumnya ya. Yang area merah berarti area yang mengalami peningkatan stres atau ketegangan yang paling tinggi. Dan ini adalah meshnya ya. Selanjutnya ini adalah komponen bagian bawah atau tempat lampu yang akan kita cari bentangannya. Komponen ini dibentuk dengan cara yang sama seperti komponen bagian tengah yang sebelumnya, yaitu di drawing atau di press. Sehingga proses mencari bentangannya menggunakan cara yang sama dengan cara yang kedua tadi. Coba perhatikan area-area kritis yang terdapat pada komponen ini yang ditandai dengan warna merah dan nilai yang ditunjukkannya.
Ini adalah bentuk bentangan dari material bagian bawah yang dibentuk oleh radius 125,4838 mm. Dan ini adalah contoh produk lainnya yang bentangan materialnya bisa dicari dengan cara yang kita gunakan pada komponen bagian atas atau tutup dan komponen bagian bawah atau tempat lampu tadi. Di antaranya ada wastafel, fuel tank untuk sepeda motor, dan produk-produk deep drawing lainnya. Oke ya teman-teman, jadi seperti inilah dua cara mencari bentangan material untuk produk bending dan forming pada sheet metal dengan menggunakan software SolidWorks. Dan saya berharap semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dari semua penjelasan yang sudah saya berikan tadi. Namun jika ada yang ingin ditanyakan, silakan mengisi kolom komentar yang ada. Semakin banyak mencari tahu, maka semakin cepat memahaminya, dan tentunya dengan banyak berlatih akan membuat kita semakin mahir. Semoga video tutorial ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe, like, juga loncengnya, dan sampai jumpa di video tutorial dari Teguh CAD CAM selanjutnya ya. Bye bye.